Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, setelah sekian lama jumpa lagi. Masih bersama saya David Japro. Selamat datang di channel kami kembali. Cuma cerita dari tetangga sebelah. Tidak kurang tidak lebih. Percaya atau tidak, kami kembalikan ke Anda semua. Iki ceritanya kita ini vakum lama. Iya, gara-gara corona gedeng gitu. Jadi gini, friend, review aja. Waktu awal-awal new normal kemarin, kita sempat nyoba mulai lagi. Cuma yang terjadi, kan biasanya kita kalau ke venue, Mas Bajong ini sama Mas Balehong ini bagian permit venue. Jadi biasanya ke pemuka desa lah ya, Pak RT, Pak RW. Nah, begitu izin, kabarnya nyebar ke warga desa. Jadi begitu kita datang, jret, udah banyak orang di situ. Jadi daripada nanti yang jelas melanggar protokol COVID, jadi akhirnya kita cancel, friend. Jadi kita sepakat off dulu lah, break dulu lah. Jadi sambil menunggu situasinya kondusif ya. Begitu Mas Waldi. Yang jelas semuanya sehat-sehat ya. Sehat. Semoga ini para viewernya Cuma Cerita juga sehat semua. Amin. Oke, malam ini kita ngobrol bareng aja, nyantai-nyantai. Ngobrol bareng Mas. Apa? Jadi kayak orang podcast gitu Mas. Iya, semi podcast. Sekarang kan lagi in podcast. Oke. Malam-malam podcast. Talk show nih. Sambil ini Mas Bajong, kita memperkenalkan teman baru. Adik baru lah. Apa Mas Balehong bocil. Jadi kebetulan adik ini punya anugerah. Kata kerennya jadi ngomong apa Mas? Anak indigo. Anak indigo. Nah, jadi adik ini bisa melihat mereka, sosok tetangga sebelah, plus dia juga bisa komunikasi. Mas Bajong. Uniknya lagi dalam hal-hal tertentu, hal-hal yang urgent, dia bisa melihat 10 menit ke depan. Gitu katanya sih. Oh, jadi kayak ngeramal gitu Mas. Mungkin apa ya Mas? Apa ya? Kalau ramalan bukan, tapi semacam kayak penglihatan apa yang akan terjadi kemudian. Oh iya, prediksi. Prediksi. Tapi bukan istilahnya dia nggak mencoba untuk melihat itu, enggak. Tanpa disengaja. Tanpa disengaja dia tahu-tahu, oh kok ada penglihatan bakal kayak gini gitu. Jadi bukan karena kemauannya sendiri. Iya, jadi sebatas 10 menit ke depan. Jadi biasanya itu hal-hal yang urgent kayak kecelakaan atau apa kayak gitu. Langsung aja. Oke Mas. Ini seakan nih. Kan Nah. nggak dijak ngomong ngantuk. Oke, perkenalkan dulu. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Ilham Habibie. Habibie. Dipanggil? Bibi. Jadi kita semua biasanya manggil Bibi. Bibi. Sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol sih. Bibi itu melihat mereka. Bibi istilah nyebutin mereka itu apa sih? Sosok. Terus Bibi melihat sosok itu jelas kayak orang, apa buram, apa kabur, apa gimana? Jelas kayak orang. Kayak orang, kayak lihat Jelas om banget ini. kayak gini. Terus Bibi itu katanya kan bisa komunikasi, bisa ngobrol sama mereka sosok ini. Itu ngobrolnya ngomong langsung gini, apa pakai batin? Batin biasanya ngomong langsung. Biasanya ngomong langsung. Jadi mungkin karena masih Ya kalau saya bisa nanggepi, ini sebenarnya kasusnya juga hampir sama dengan saya Mas. waktu Waktu dulu. Mm-mm. Jadi kita itu ada di dalam kondisi yang nggak tahu iki apa sih. Kene ruahe kita tahu, kita ngelihat, tapi nggak sampai segitunya kita meresapi fungsinya mereka seperti apa, terus mempelajari keilmuannya seperti apa, kan enggak. Jadi semacam ya wis wong sing ero apa ae ngono ya diomongno gitu. Makanya kadang kalau di step dia bisa berkomunikasi sampai
batin, berarti sebenarnya itu udah level yang istilahnya bisa diperdalam lagi. Oh, berarti awalnya kayak ngomong gini. Awalnya kayak ngomong gini memang. Kalau ini bedanya ya mungkin ada beberapa keilmuan yang orang mempelajari, bukan yang memang dari lahir ya Mas. Yang dia mempelajari suatu keilmuan itu nggak bisa ngomong secara langsung tuh nggak bisa. Lisan gini Lisan itu nggak bisa. Batin. Oh, nah batin gitu. Ini bahayanya kadang nggak bisa dijadikan suatu apa ya? Patokan pasti. Ya patokan pasti. Karena bisa saja sesuatu itu berdasarkan analisanya sendiri. Jadi antara ini dan ini kadang nggak match iya, gitu ya. Match. Lebih banyak ke sini istilah yang dibuat sendiri. Berujung Parno nggak? Ya bisa juga berujung kayak gitu. Makanya kalau kayak Habibie ini memang yang sudah dari lahir punya anugerah seperti itu, bawaan dari lahir. Awalnya memang ini kebalik antara orang keilmuan dengan yang punya anugerah kebalik. Dia bisanya langsung berkomunikasi secara langsung. Karena dengar langsung. Ya, karena dengar langsung. Habibie dengar langsung dari telinga ya, Bi ya. Dia ngomong apa gitu? Habibie lihatnya dia itu yang ngomong gitu. Nah, kan gitu. Kalau orang keilmuan mungkin beda. Dia cuma melihat gesturnya, akhirnya dia komunikasi itu antara batinnya akhirnya. Oh, dia maunya seperti ini. Anu jauh, Mas Bajong. Jadi sebenarnya batin ini bisa dibilang nggak bisa 100% klik atau gimana? Tergantung orangnya. Ya, saya bilang nggak bisa 100% itu pasti, Mas. Kepastian itu karena memang apa ya? Karena kalau kita ngomong masalah gaib ya, penglihatan orang itu beda-beda. Apalagi kayak Habibie yang memang dia punya anugerah seperti itu. Di-compare sama orang keilmuan yang istilahnya sama-sama bisa ngelihat. Tapi itu, yang satu belajar. Yang satu belajar, yang satu punya anugerah. Itu secara penglihatan udah beda. Apa yang dia lihat sama orang lihat itu beda. Jadi kadang istilahnya kayak Mas Bajong transfer energi ke Valdi pun bisa beda apa ya istilahnya kapasitas atau porsinya itu beda gitu. Sekarang aku tanya Valdi dulu ya. Valdi ini biasanya kalau ditransfer energi dari Mas Bajong, itu Valdi itu lihatnya pakai mata atau batin sih? Batin ya. Tapi ada gambaran atau gimana Valdi? Kayak jadi tiba-tiba kayak muncul gambaran seperti ini gitu. Sekarang gini aja Mas Bajong, kita tanya Val. Saya tanya Val, tanya Bibi. Apa udah ini ya Di sekarang nih di sini yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Habibie lihat apa di sini? Paling dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Orang dewasa, cewek, cowok, anak-anak, di mana? Lari-lari. Iya. Lari-lari. Bentuknya ya apa? Wujudnya gimana? Kecil. Terus? Rambutnya? Nggak ada rambut. Gundul berarti. Mukanya? Nggak ada sing aneh kayak punya taring atau entah gitu enggak? Bajunya itulah namanya. nggak pakai baju, Cuma pakai celana. Cuma pakai celana. Tadi Habibie lihatnya di mana? Di situ. Di situ. 1, 2, ada berapa? 5. Oke, sekarang kita tanya Mas Bajong. Ini apa ini? Yang dilihat Habibie ini? Ya kita tahu lah, kita sering dolen rene Mas ya. Ini kan wis gak umum lah istilahnya. Gak umum itu dalam artian banyak aktivitas gaib yang terjadi di sini. Nah, yang tak lihat setelah kita ngobrol sama Bibi tadi, Bibi ini memang orangnya belum notice ke arah sana gitu. Jadi kalau memang belum ada interaksi sama dia terkesan cuek dulu lah. Cuek dulu. Kalau belum benar-benar dia interaksi sama Bibi. Istilahnya dia mau ngomong atau mendekat atau dia mau mencelakai orang atau apa gitu lah istilahnya. Itu sama terjadi juga saya dulu kayak gitu Mas. Kita cenderung cuek karena pengennya nggak terpengaruh dengan hal itu.
Jadi mungkin bisa digambarkan gini. Kita ketemu orang di mana aja ya udah. Iya, ya udah, ya Kalau wes. kalau ada yang mau nyapa kita baru. Iya, oke, kayak oke. orang lewat di jalan wes biasa lah. Gitu. Nah, itu mendasarinya. Dasarnya itu tadi, terus masalah yang dilihat tadi memang sengaja akhirnya saya yang memancing istilahnya. Oh. Saya tak golek-golek ini ben ono sing rada cidak. Ya. Ben dhek juga ngerti. Istilahnya Mas Bacong ini panggil lah Ya. istilahnya ya untuk memancing si Iya. Meskipun tetap belum ada interaksi, tapi paling enggak ada aktivitas lah di sekitar sini. Nah, untuk mancing si Bibi yang dekat-dekat ke sini ya. Kebetulan memang ada anak kecil tadi. Nah, ini bedanya. Meskipun saya sama-sama istilahnya yus kawanan lah istilahnya. Iya, bawaan sejak lahir ya anugerah. Fokus saya tadi bukan di jumlah anaknya. Itu yang pertama. Kalau Bibi langsung detail. Ada 5. Ada 5 Mas. Sing tak lihat mang cuma 2 Mas. Cuma 2. Nah, dia itu yang tak panggil sebenarnya. Oh, 2 gitu. itu. Terus entah itu dia mau ngajak temennya atau apa aku nggak ngerti. Gurung tak panggil dari mana. Ya. Yang dilihat tadi Nah, yang akhirnya dilihat 5. akhirnya 5 itu tadi. Makanya yang tak lihat 2 berkeliaran lari-lari itu yang itu. Sik tak Paldi kayak aku malih ke distrik ke rumahmu dulu ya. Oh, iya. Istilahnya jadi ini viewer juga ini kalau udah ngomong anak kecil, rambutnya gundul, gak pakai baju, cuma pakai celana pendek toh. Ini apa bener itu Mas yang suka uang itu? Kalau yang tak lihat 2 ini bukan ke arah sana, bukan nilai. Nanti kamu coba lihat lagi. Dia itu bukan anggapannya bahasa umumnya tuyul itu bukan. Bukan tuyul ya. Karena secara fisik ya wis ke arek cilik ae gitu. Udah beda istilahnya. Udah beda. Gini. Kalau tuyul katanya orang kan ini walaupun posturnya kecil, cuma mukanya tua. Iya. Jadi orang tua sebenarnya cuma posturnya aja yang kecil. Kalau ini benar-benar anak-anak. Gitu. Nah, coba Bi, sekarang Bibi lihat nggak dia mana? Berkeliaran, lari-lari, mainan. Iya, coba. Ya itu tadi saya bilang cenderung memang kalau seumuran Habibie ya ini bisa sebenarnya bisa berubah juga. Dulu sepengalaman saya memang kita itu akhirnya nggak tahu caranya menghadapi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita komunikasikan dengan mereka, kita nggak bisa mengendalikan. Karena proses keilmuan yang harus dipelajari juga sebenarnya. Jadi kalau pengetahuan saya mungkin di luar banyak orang-orang yang ikut dengan kemampuan yang sama, terus gak diilmoni istilahnya. Akhirnya tadi ini juga sebatas apa yang dia tahu. Istilahnya nerima apa sih diolehi lah. Tapi untuk mengarah ke mengendalikan itu misalnya, aku pingin nyelok areku, pingin ngomong lah mbak areku, pingin takon atau pingin delok sing luwih jauh tentang areku. Akhirnya terbatas di situ. Belum bisa istilahnya. Tapi masih bisa dipelajari. Jadi istilahnya Habib ini masih tahap berkembang. Iya, tahap berkembang. Karena masih umurnya juga masih belia, seiring usia. Iya, seiring usia. Karena sepengalaman saya juga dulu gitu. Oke, friend. Ini nanti biar nyoba sama Mas Bacong, dipanggil aja yang seandainya ada yang bisa berkomunikasi gitu. Tetap jangan kemana-mana. Ini kodok ngantuk ini Bibi nih kayaknya, biar minum kopi dulu. Oke, jangan mana-mana, tetap di Cuma Cerita. Oke, friend, ini tadi barusan ngopi. Kasihan juga ini Bibi nggak tahu melek bengi karena juga masih kelas 6 SD. Umur berapa, Bi? Umur 11 tahun loh. Enggak kebiasaan melekan, enggak biasa gadang kayak kita ini. Oh iya. Mas Waldi, yang dilihat Bibi tadi, Mas Waldi ketok enggak? Kelihatan enggak? Rada samar sih Mas. Mungkin oh gitu ya. Iya, Mas. Harus ada sedikit dorongan. Ada sedikit transfer. Monggo, Mas Bacong. Cek tambah jelas. Enggak, di situ aja.
suasananya ini gerimis mengundang. Kan ini hujan rintik-rintik. Kalau udah mulai jelas nggak apa-apa di dalam. Udah mulai kelihatan. Ini si kecil-kecil ini masih di sini. Ada beberapa yang menjauh, dia nggak bisa. Ada yang masih bertahan di sini. Terutama dia penasaran sama ini. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau dia penasaran sebenarnya dipilih bisa komunikasi gitu. Bisa dicoba aja Bi. Bi, lihat anak-anaknya di mana sekarang Bi, yang dilihat? Tak panggil. Dipanggil, remi siapa masuk bukan? Gitu, ya. Kamu nggak takut dong? Walah, ternyata masih ada ketakutan. Iya masih. Nggak usah takut, Tidak takut, kan ada obat. Kan dia juga nggak serem bacanya. Ya kan? Jadi ini nyoba sama Mas Bajo di panggil dia kan nyoba dia nanti ini bisa komunikasi karena menurut Mas Bajo tadi ada yang penasaran ini sama Vivi karena dia itu gini Mas ya, kalau dia merasa bisa dilihat dia juga akhirnya Iya. dia itu adalah aku kok bisa lihat aku gitu. Jadi dia itu tadi itu main di sana jauh posisinya awalnya. Kemudian anak dua itu tak panggil. Dia mendekat ke sini, ada yang lari-lari gitu. Terus yang lainnya yang bisa dilihat ada 5 itu tadi nggak kelihatan saya di sana. Tiba-tiba ada. Nah ini sih tadi kan jadi dipanggil Mas Bajong 2. Sing 3 ini temennya apa iya? Apa ngajak teman apa biasa? Kalau yang tak lihat sih dia ngajak. Oh. Istilahnya ini misalnya posisi ini loh. Aku diceluk ini. Ayo dekat aku dipanggil. Akhirnya yang dilihat itu ada. Jadi memang itu sih Mas, apa ya bedanya yang sudah istilahnya punya anugerah terus diilmuni, dipelajari dari sisi keilmuan, dari sisi Jawa, dari sisi keagamaan. Bedanya ini sih, jadi dia itu lebih kerasa menerima aja nih apa yang informasi yang masuk ke dia. Kalau menurut pandanganku gini, bener apa enggak ini? Biasanya kalau orang belajar ilmu, karena dia penasaran, begitu dia bisa, dia pingin dulu. Ada apa di sini, ada apa tuh. Kecuali mungkin kalau istilahnya kayak Bibi, kayak Mas Bajong, kan bawa dari lahir, mulai kecil bisa biasa seperti itu. Apa seperti itu, Mas? Iya, jadi dianggap itu wis biasa dan nggak ada sesuatu yang aneh. Akhirnya kecuekan yang timbul itu kecuekan. Misalnya kadang saya yang nggak belajar ilmu, kayak Faldi bilang, Bibi bilang, Mas Bajong bilang, kadang saya berusaha mendidik. Nah, gitu ya. Begitu juga orang yang mendalami ilmu. Jadi penasaran ke arah sana, akhirnya biasanya kalau udah penasaran, misalkan dia udah punya keilmuan itu, sesuatu yang ada di sana yang di sini itu ketarik. Jadi kan menjadi suar. Iya, bahasanya gitu menjadi suar. Jadi istilahnya men-trigger mereka untuk mendekat. Artinya gitu. Itu secara keilmuan pun juga gitu. Secara misalkan kayak Bibi yang sudah kawannya mungkin itu ya mulus sebenarnya. Tapi karena dia belum sadar aja. Belum sadar apa ya? Belum sadar di keilmuan itu. Jadi ya wes misalnya dia kata aku ya wes gak dianggap. Terus yang istilahnya sih, ya pengen interaksi sama dia aja. Mendekat ada maksud dari dia. Nah, Faldi udah mulai kelihatan nggak Pak? Yang kerasaan Faldi di mana anaknya? Dari sebelah sini. Dari sebelah sana ya. Ada ceweknya. Tadi ada ceweknya. Ini masih belum lihat si Bibi. Ceweknya doang. Bentuknya kayak apa? Panjang. Kecil, anaknya tetap kecil.
Rambutnya panjang, berarti nggak gundul. Terus pakai baju nggak kalau cewek? Pakai baju ya Mas Badar. Bajunya kayak apa? Terusan gitu, kayak pakai jubah gitu. Tapi kecil. Bibi lihat wajahnya nggak? Nah, istilahnya dia itu kayak bersahabat nggak? Lucu atau gimana? Atau menyeramkan atau lucu? Lucu lah. Lucu kan nggak perlu takut sebenarnya Bibi ya. Lucu. Nah, ada nggak di sini di sebelah mana? Bisa nggak nyoba Bibi panggil? Diajak ngobrol aja. Sini. Karena menurut Mas Bajong tadi senang penasaran sama Bibi. Coba aja dipanggil. Barangkali mau. Iya. Gak mau. Coba tak konfirmasi ya. Jadi sebenarnya Bibi berusaha memang untuk, tapi dalam batinnya istilahnya bapak sih, tapi memang apa ya, ada energi yang kurang kuat dari Bibi. Istilahnya ya itu tadi yang tak bilang, mungkin masih belia dan belum sampai ke arah keilmuan yang istilahnya karepku kate ngomong ya apa caranya sok Durung ngerti caranya. Belum tahu caranya harus. kecuali ada langsung interaksi dari sana ke Bibi langsung ngajak ngobrol, itu beda lagi. Tapi kalau dari keinginan dia belum tahu caranya apa sih ini enaknya ngawali ngomongnya ya apa gitu. Nah, masih sekedar batin, bisa jadi energinya kurang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau dari sisi sananya si anak ini memang agak umami. Dia penasaran tapi ya isin lah. Jadi misalnya tak ngomong Rene sebenarnya ya Rene. Cuma secara yang dirasakan Bibi akhirnya dia kayak nggak respon. Nah ini flashback ke Mas Bajong dulu waktu masih usia segini. Apa kasusnya juga seperti ini? Hampir sama Mas, hampir sama. Cuma bedanya mungkin ini ya porsinya. Jadi tiap orang itu punya porsi sendiri-sendiri di pengalaman. Jadi kalau dulu yang tak alami itu terlalu banyak apa ya, interaksi malah. Nah itu yang akhirnya membahayakan sebenarnya di situ. Jadi aku sering moro-moro tiba karena PDW gak apa karena melihat dan apa ya, terlalu merespon mereka. Iya, gitu. jalan tiba-tiba lewat. Tiba-tiba lewat ya apa gitu. Nah sering berjalannya waktu tak pelajari, oh ternyata harus gini biar bisa dikendalikan tadi. Bukan berarti dibatasi ya. Makanya kalau pesen buat viewer, kalau memang ada anak yang punya anugerah atau punya sesuatu yang beda, itu kalau menurut saya jangan dibatasi, tapi dipelajari aja, dikasih pelajaran tentang keilmuan itu. Jadi ini mungkin terutama buat bapak yang punya putra atau putri yang punya keistimewaan. Jadi istilahnya jangan dibatasi. Iya, kadang kan terjadi gini Mas. Ono arek cilik ngomong, "Mundur ono." Apa sih? Gitu. Awakmu ini enggak gitu lah. Sebenarnya itu juga menjadikan dia akhirnya membatasi kemampuannya. Terus iki jadinya boleh aku ndelok ini kayak apa ya. Ya hayalan apa iya. Imajinasi. Nah, belum ke arah sampai mempelajari ilmunya, dia udah frustasi di situ Mas. Akhirnya wis batasi dia. Jadi mungkin ini para viewer. Jadi kalau toh seandainya jenengan Bapak Ibu tidak memiliki kapasitas seperti itu, setidaknya cari orang yang mengerti, yang bisa membimbing, gitu, biar benar-benar tahu arah jalannya kemana ini. Kalau punya putra atau putri yang istimewa seperti ini, karena ya itu bisa menjadi kelebihan, juga bisa menjadi kekurangan kalau Bapak Ibu tidak mensupport sebenarnya. Kasihan juga, karena banyak terjadi Mas Bajong. Saya lihat database dari YouTube juga, dari teman-teman, banyak keluarga yang nggak mendukung. Kasihan gitu. Jadi kasihan. Jadi mungkin
para viewer yang bisa melihat konten kita malam ini bisa banyak apa ya, mengambil hikmahnya lah. Kasihan juga nanti kalau seandainya ini tumbuh kembangnya akhirnya dibatasi. Kan banyak juga kasus yang terjadi itu akhirnya ada beberapa anak yang depresi gitu. Benar. Karena dia apa istilahnya, dia bisa melihat, dia bisa melihat tapi ke-trigger bapak ibunya bukan. Akhirnya dewe itu merasa bingung karena dewe. Akhirnya ngefek ke pelajaran, ngefek ke hubungan sosial. Dia gampang menyendiri, akhirnya nggak bisa. Nggak dipercaya soalnya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Ya para viewer lah yang punya keponakan atau punya adik atau punya. Ya minimal meskipun bukan hubungan secara langsung, tapi paling nggak menghargai apa yang dia omongkan istilah gitu mas. Jadi ojo langsung dibantah. Oh niku kowe ngerti apa sih iki? Ojo langsung gitu. Bisa jadi pembelajaran buat saya. Debi masih belum kelihatan. Ada yang lain selain itu yang dilihat Bibi? Belum ada. Jadi benar ya mas, memang yang dikatakan Mas Bajong tadi, tahapannya Bibi ini hanya bisa melihat yang mau berinteraksi. Jadi mungkin istilahnya metafisika, dia menyamakan frekuensi ke Bibi, akhirnya Bibi bisa menerima. Nah itu benar mas, lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi kebiasaannya kalau kita itu, kalau mau syuting ini yang biasanya kita kan yang membawa frekuensi agar sama dengan mereka. Setelah itu, entah itu secara kesiapan keimanan atau apapun itulah. Bedanya Bibi, dia menerima apa aja, akhirnya hanya terseleksi hanya beberapa sosok yang memang mau berinteraksi secara frekuensi yang sama dengan Bibi. Gitu. Jadi misalkan mau memang ada pesan atau yang mau diomongkan ke Bibi, baru dia lihat. Oke, mungkin nanti kita tunjuk hasilnya juga biar dilihat Bibi sama nggak dengan apa yang dia lihat. Oke, Mas Waldi masih proses ya? Iya. Sambil nunggu Bang Fahdi, tadi ini ngopi sih. Oh iya. Ya. Oke, Bren jangan kemana-mana, tetap di Cuma Cerita. Nah, di yang Samen lihat tadi, yang ini, yang gundul, bener nggak kayak gini wujudnya? Iya. Bener ya? Cuma pakai cara dalam gini toh. Dan yang ini? Ini yang Samen lihat ada rambutnya kayak gini apa gundul? Sing jongkok ini. Ada rambutnya cuma kayak gundul, cuma ada rambutnya. Nah, yang si cewek ini rambutnya lurus, panjangnya segini apa kurang panjang lagi? Seberapa? Oh, sedada. Terus bajunya putih. Ini rok apa celana ya sih Samen lihat? Yang Samen lihat tadi, rok. Ini kotak-kotak gini apa polos yang Samen lihat? Polos kayaknya, polos. Ini warnanya apa? Yang Samen lihat? Ininya putih, bawahnya putih. Oke. Terus apa lagi? Langsung kayak saya lihat itu anunya roknya langsung warna oranye. Warnanya oranye. Oh, putih-putih ke orenan segitu kayaknya. Ya awalnya aku juga gitu. Ah, ini. Valdi. Ini tadi Valdi lihat di mana? Di sebelah sana semua, sebelah kiri saya. Sebelah kiri, bertiga ini. Nah, terus yang ini, yang jongkok ini ada rambutnya? Iya, ada rambutnya. Kayak gini tapi cuma ada rambutnya. Ya. Oh, oke. Yang cewek ini? Nah, itu awalnya lihat kotak-kotak warna orange gitu. Nah, Terus lihat lagi, ada pakai hijau, lihat lagi putih, macam-macam. berubah warnanya ini. Tapi yang atas tetap putih. Atasnya putih tetap. Cuma yang bawah ini Rambutnya juga tuh awalnya lihat orange, ternyata hitam atau nggak tahu, belum jelas gitu. oh, ini yang berubah-ubah rambut dan roknya ini. Ikal gitu. Oh, ikal. Yang dilihat Valdi seberapa? Segini panjangnya ya? Sebahu ini. Iya, segitu. Kayak mirip biasa. Oke, sekarang ke Mas Bajong. Ini Mas Bajong penjelasan. Yang tak lihat sih di awal tadi dua anak itu yang ini mas. Ini
Nah, yang dipanggil Mas Bajo ya, tadi tak panggil itu. Kemudian ini hampir sama sih sebenarnya, tapi kalau saya lihatnya detailnya si yang ada rambut ini hidungnya lebih maju daripada yang yang berambut ini lebih maju. Lebih maju. Paling menonjol lah dia. Tapi tetap nggak pakai baju dia ya? Iya, nggak pakai baju. Terus si ceweknya, kalau roknya, kalau mereka mungkin lihat ada yang berubah kayak segala macam, yang saya lihat ini warnanya itu apa lengannya krem gitu Mas? Krem ya, putih tulang. Kutu Mas, apa ya? Kuning Iya, muda. iya, kuning muda. Tapi ini apa sih lenganan? Enggak polos. Enggak polos, ada motif gitu. Bukan motif. Jadi lekukannya rok yang dia lekuk itu loh. Oh iya kayak renda. Tekuk-tekuk gitu. Iya. Oh iya, zaman lama dulu. Iya, tahu. Terus bajunya? Nah, bajunya ya sama putih. Terus ini di bajunya itu yang lengan itu ono bunga, bro. Istilahnya kayak motif baju. Di ujungnya sini. Itu Mas, tadi saya bingung kan makanya saya gambar kayak gini. Oh iya, ini apa hitam bentuknya ya. itu? Ini ada mekro itu. Motif. Oh iya, yang zaman dulu ya. Iya. Iya, tahu. Bunga. Oke, itu melingkar ya Mas ya. Rambutnya ini sebenarnya bukan ikal, ya benar lurus, cuma dia ke depan tapi nggak rapi. Oh gitu. Jadi nggak rapi. Jadi rambutnya ini panjang seperti yang dilihat Bibi. Dan itu ke depan. Ke depan semua. Ke depan. Mukanya ketutup nggak? Nggak semua. Jadi cuma yang samping ini. Ya kayak aku ini lah Mas ya. Kayak gini. Mungkin seperti itu. Nah, ini kan tadi katanya Bibi dan Faldi kan di sebelah sana. Gimana kalau kita coba cek aja ke sana? Jangan sana. Iya, Okay. siapa tahu nanti Bibi bisa komunikasi gitu. Kalau dia malu kan kita dekatin aja, kita yang nyamperin ke sana. Siap. Gimana Mas Baleong, kita jalan-jalan ke sana aja ya? Go. Ini hujan nggak sih Mas Baleong? Udah agak reda. Oke wis, kita jalan ke sana aja ya. Oke, ayo apa? Yuk. Sini Mas. Sana. Sana. Ya. Iya Mas. Kita nyari yang tadi bertiga ini. Ya. Siapa tahu nanti bisa ngobrol sama aku. Oke, lanjut. Yuk. Mas Bajong penunjuk jalan. Tak usah takut, Bi. Santai. Santai Bi. Tenang aja. Ada Mas Bajong. Jadi yang tak lihat itu ada yang lari ke sini. Awalnya ada satu anak yang ada di situ, terus yang satunya di sini. Baru tak panggil tadi posisinya. Kalau Bibi sekarang lihat Di sini ada nggak? Ada nggak? Ada. Di mana? Di situ. Yang mana itu? Bentuknya Gundul. yang gundul. Terus yang cewek tadi ada nggak? Kayaknya kemana? Gak ada. Kayaknya. Cuma yang gundul. Ya. Yang jongkok berambut tadi ada nggak? Ya di sana. Sama si gundul itu. Kalau sosok lain ada yang lihat di Ada. apa itu? Selain anak kecil tadi. Selain anak kecil, Ada. apa? Yang itu orang dewasa. Ya, gimana? Di sana. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Bentuknya kayak apa, Bi? Bentuknya itu kayak apa namanya? Gede, Ya, tinggi. tinggi. Terus Terus kayak orang apa kayak bentuknya kayak manusia, kayak orang apa atau gimana? kayak kalau di film-film kayak siluman gitu. Kayak siluman atau kayak orang manusia. manusia. Ya. Bentuknya gimana? Rambutnya itu agak pendek. Pendek. Terus mukanya Mukanya normal. normal. Terus bajunya Bajunya warna hitam. Hitam semua. Celananya hitam. Nggak ada yang luka atau gimana? Nggak ada. Ada di mana? Di sini. Pakai celana pendek apa panjang? Pendek. Piye. Sebenarnya kalau kita pengalaman pernah kesini, dia itu sosok yang selalu ada di sini. Ya. Ya, mungkin Bibi tadi akhirnya notice ke situ gara-gara memang dia ada mendekat posisinya. Nah, dia itu
ya selama ini kita udah tahu lah, karena kalau kita sering kesini itu pasti ada dia itu. Ini yang dulu pernah kalau di episode yang kita pernah ngobrol-ngobrol itu mas, sing aku rotok ngamuk masalah itu. Kalau nggak salah waktu ada Angel itu. Ya. Dia salah satu dari itu. Oh, salah satu gengnya. Dari itu. Gitu. Jadi apa ya? Lek ngarani mungkin Bibi lihatnya sosok normal. Tapi kalau dulu kita bahas itu dia lebih ke arah klasifikasinya itu kayak gendruwo. Iya, oke ya. Oke. Rambutnya Bibi bilang tadi kan agak pendek. Bukan berarti pendek sekali, tapi ono rotok gondrongnya. Tapi gak tahu nemen lah gitu. Posisinya memang ada di situ. Aku memang bingung. Wediku karena kekhawatiranku itu ada interaksi yang akhirnya membahayakan dari sisi bibinya. Makanya agak tak batasi istilahnya ruangi DE. Ojo sampai mendekat. Ojo sampai nyidak lah istilahnya. Jadi soalnya dia ini juga istilahnya masih ada istilah nggak terima sama kita ya mas. Iya. Apalagi dengan adanya bibi. Dengan adanya bibi mungkin bikin rasa penasaran itu semakin tinggi. Kalau dulu kita kesini mungkin harus paling ada di gimana ya. Ada sosok baru yang bisa melihat dia istilahnya gitu. Jadi istilahnya Mas Bajon dibatasi lah dia. Ya, sampai mendekat. Dibatasi kayak lebih bahaya lah istilahnya gitu. Oke. Ada lagi Bi? Ada. Nggak ada. Berarti sosok itu yang dikatakan Bibi tadi sekarang stay-nya di sana. Ya, stay-nya di sana. Jadi di sana kurang aman ya mas. Kurang aman. Buat Bibi. Buat Bibi. Gimana kalau kita nyoba ke sebelah sana? Boleh, ya. sana. Biar kalau mungkin ada sesuatu yang di sana, yang lebih safe lah. Oke. Ayo. Mas Bajongnya sing nunjuk jalan iki. Enak iki. Kita harus kemana? Ini rodok safe wae lah. Nah kalau posisi si cewek tadi itu awalnya ada di sini. Si kecil tadi? Si kecil tadi. Yang lengannya bunga-bunga tadi? Lengannya bunga-bunga. Oh. Tapi dia memang agak pemalu, jadi kalau kita mau berinteraksi dia lari-lari. Terutama tadi yang cowok sama Bibi agak diajak ngobrol, ternyata dia malah lari. Iya. Ya kayak gitu sih mas, memang makanya penting menurut saya anak kalau memang sudah punya sesuatu yang beda, istilahnya keistimewaan, memang apa ya, paling enggak orang tuanya itu bisa mendukung dengan cara ngajak anak ini ke orang yang lebih ngerti, diajak diskusi. Kalau memang dia nggak punya kapasitas itu. Tapi setidaknya minimal sing jari Mas Bajong menghargai lah. Menghargai minimal. Berusaha percaya lah apa yang dikatakan. Karena memang anak kecil ini jari nggak tahu bohong ya mas. Apa yang dilihat itu yang dibicarakan seperti itu. Bi, di sini ada yang bisa dilihat. Ada sesuatu di sini? Nggak ada. Kalau anak kecil tadi masih kelihatan berkeliaran? Nggak ada, lari tadi. Sampean paling ngamuk nang dhek. Sampean seneni paling. Akhirnya dhek wedi kabur. Aja kereng-kereng. Kasihan juga. Ini tak kasih ada cerita berarti ya? Sebenarnya ada cerita menarik sebenarnya, Jadi, piye Mas Baleong? Sedikit aja ya. Iya. Waktu itu gini Mas Bajong. Saya kan sempat nemuin Bibi ini. Ya, berarti sebelumnya sempat ketemu. Iya, sempat ketemu kenalan dulu lah, ngobrol-ngobrol langsung. Ya seperti biasa. Saya ini sebagai orang normal kan kepo. Iya. Bi, coba Om dilihat gitu. Ada nggak yang ikut sama Om? Gitu. Waktu itu sekarang nggak ada Om, nggak tahu nanti istilahnya gitu. Nah, begitu keluar dari rumah, terus kita jalan-jalan sama Mas Baleong juga. Tiba-tiba dia di jalan tanya, ngomong bukan tanya. Om tadi itu ada yang keluar dari badannya Om gitu. Terus dia bilang deskripsikan cewek. Nah penasaran kan? Nah, kalau orang normal kan istilahnya bayangannya paling Mbak Kun nih kan istilah gitu. Ternyata menurut Bibi sosoknya cantik. Rambutnya sebahu ya. Terus pakai ini Mas terusan warna merah kayak si manis jembatan Ancol loh Mas. Katanya sih gitu. Terus aku tanya, tolong ditanya Bi gitu. Lapo ikut Om kan dan sebagainya gitu. Nah
akhirnya Bibi sempat komunikasi nih sama beliau. Oh, sempat komunikasi. Iya, jadi istilahnya sampai ditanya Bibi namanya ngakunya namanya Cantika. Oh, Cantika. Terus ditanya ngapain ikut Om, istilah gitu. Ya suka aja sama Om gitu. Nah, setelah saya pulang ke Malang, Bibi sempat ketemu sama Mas Balehong. Nah, katanya si Cantika datang lagi tuh ke Bibi. Oh, ke bibinya. Ke bibinya nitipin batu buat aku. Buat saya istilahnya gitu. Gitu, Mas. Jadi sempat melihat itu. Sempat ngobrol juga ya. sama si Cantika istilahnya gitu. Oh iya ya. Soalnya saya juga baru ketemu ini sama Bibi. Jadi kalau sepengetahuan saya kemarin itu entah bener apa enggak si Cantika ini yang udah komunikasi sama Bibi, dia itu sekitar umur 28 kayaknya ya, sekitar enggak terlalu tua juga enggak terlalu muda. Dia ngakunya umur berapa? 26 ya segitu lah ya kalau yang tak lihat, karena memang sebelumnya itu karpe itu melok sampean Mas. Oh gitu. Ya. Cuma memang mungkin setelah komunikasi sama Bibi entah dia merasakan apa akhirnya terus nggak ikut Mas David ya. Sekarang pun udah nggak ada. Pulang. Nah, itu sih. Jadi ya mungkin Bibi kalau kayak gitu kan bedanya ini Mas. Ketika ada benar-benar ada interaksi secara langsung sama Bibi, terutama niatnya komunikasi, akhirnya bisa. Beda cerita ketika kayak di sini tadi, nggak ada niatan interaksi, tapi berusaha saya undang, tapi Bibi mau ajak komunikasi, akhirnya nggak connect. Karena dianya nggak ada berusaha nggak ingin berkomunikasi dan dia sendiri. Gitu. Mas, aku tak kepo. Mas Bajong bisa nggak lihat si Cantika ini bener ya dikatakan Bibi? Yang di deskripsian tadi Mas ya? Kalau yang sudut pandangnya Mas Bajong tak lihat itu dia sebenarnya bajunya bukan merah aja, malah sering ganti-ganti Mas. Oh gitu. Iya, sering ganti-ganti. Jadi kalau yang tak lihat memang bajunya serupa, cuma warnanya yang beda, kadang beda-beda. Serupa ya terusan itu, tapi kadang berubah. Warnanya itu kadang ganti kayak opo gitu. Warnanya berubah. Nah dia itu awalnya kalau tak lihat sosok yang pemarah. Makanya yang dilihat Bibi, yang frekuensi nangkep ke Bibi warna merah itu mungkin. Iya, mungkin warna merah itu yang ditangkap. Karena yang tak lihat sebenarnya kalau sekarang ya tak lihat itu dia itu bukan merah, warnanya itu putih-putih pink gitu loh Mas. Putih pink. Tapi dia itu wajahnya itu mimik judes ini loh istilahnya. Mimik judes meskipun cantik ya. Iya. Memang waktu itu saya tanya Bibi, mukanya normal apa muka katanya sih yang dilihat Bibi normal gitu. Kalau tak lihat itu ya normal tapi memang mimiknya judes. Jadi sedikit gampang sensitif lah ketika ada apa-apa gitu. Mungkin Bibi mau nambahin? Sama nggak kayak gitu yang tak omongin tadi? Sama. Itu tadi yang masalah batu gimana? Hilang. Ngomongnya ke Bibi gimana? Mau nitipin itu gimana? Mau ngasih ke Mas David itu? Iya. Ngomongnya gimana, Bi? Mau ngasih ke Mas David. Terus dikasihkan ke Bibi gitu. Nah itu masih hilang. Itu posisinya Mas David masih ada di? Enggak. Oh. Aku udah pulang. Udah pulang terus dia kembali ke Bibi. Nyamperin ke Bibi. Mau ngasih itu? Batu bentuknya seberapa, Bi? Batu kecil apa gede apa gimana? Kecil. Kalau aku sih pribadi, aku nggak batu atau apa, aku nggak kayak gitu Mas. Cuma ya menarik aja ceritanya gitu loh, sampai setelah aku pulang pun dia kenal sama Bibi, datang ke Bibi komunikasi sama Bibi. Itu Mas Bajong. Oke. Ya mungkin apa ya? Next konten bisa dipanggil bisa kalau ada Cakupil. Coba next konten kita undang. Siapa ngerti so oleh cerita lah. Iya, siapa tahu gitu, walaupun mukanya judes langsung. Iya, gak apa-apa. Sampeyan luwih judes kalau. Kalau judes sampai aku. Oke lah. Gimana ini Mas Balong? Udah
udah malam ya kak ya. Kasihan si Bibi Iya. ini Oke. karena nggak terbiasa begadang. Ini lek sing tuwek-tuwek ini. Gue harus menter aja. Oke lah friend, kami rasa cukup sekian dulu ya Mas Bajong. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Cek semangat mana? Ya semangat mana ini baru awal mulai. Oke friend, itulah dari kami. Cuma cerita dari tetangga sebelah, tidak kurang tidak lebih. Percaya atau tidak, kami kembalikan ke